Kali ini kita akan bahas pekerjaan kedua yang paling dibutuhkan di tahun 2025, yaitu Artificial Intelligence and Machine Learning Specialist. Halo, gue Mas Faiz dan gue sudah bahas satu video pekerjaan pertama yang dibutuhkan di tahun 2025 dan seterusnya atau 2000 atau mungkin bisa lebih cepat atau mungkin bisa lebih lama, tapi seenggaknya kita harus mempersiapkan ini. Yang pertama adalah di video sebelumnya gue bahas masalah yaitu data analisis dan data scientist. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu pekerjaan juga yang mungkin dibutuhkan di tahun-tahun mendatang, yaitu artificial intelligence dan machine learning specialist. Dan kalau lu tahu bahwa pekerjaan ini tuh sudah mulai banyak dibutuhkan atau sudah mulai di-create, kalau lu lihat bahwa sudah banyak robot-robot yang menggunakan artificial intelligence yang seperti di mobil, lu bisa lepas feature ya yang bisa mobil jalan sendiri pada suatu mode tertentu yang bisa di-setel di mobil, dan sekarang sudah mulai banyak hal-hal yang berhubungan dengan artificial intelligence dan machine learning specialist. Nah, kita bahas dulu nih apa itu artificial intelligence AI dan machine learning specialist. Nah, kalau dibahas ya di pekerjaan itu, di pekerjaan yang kedua yang paling dibutuhkan, gua berpikir bahwa si artificial intelligence ini dibuat oleh si machine learning. Jadi machine learning itu adalah mesin yang belajar sendiri, mesin yang mengambil keputusan sendiri. Kalau di-compare ya sama komputer-komputer sekarang, komputer itu kan sekarang posisinya adalah sebagai mengkalkulasi data atau informasi yang lu input gitu. Jadi decision-nya adalah lu yang buat data. Jadi what apa ya? Apa yang lu input ya itu yang lu dapat gitu. Jadi data itu komputer itu menghasilkan output dari input yang lu buat. Nah, nanti di machine learning itu akan uh, si komputer itu akan melakukan suatu pengambilan keputusan sendiri gitu. Nah, ini yang kemudian nanti menghasilkan artificial intelligence. Jadi kalau kita definisikan artificial intelligence adalah pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan jika dilakukan oleh manusia. Nanti akan ada tuh kalau lihat ya di Jepang tuh sudah ada mulai human droid. Human droid tuh tapi percakapannya masih standar ya, masih yang sudah dibuat. Dan kelak, gue udah lihat di videonya tuh di National Geographic, dia juga nanti akan menciptakan pertanyaan-pertanyaan atau percakapan-percakapan yang tidak ada yang tidak di set sebelumnya gitu. Jadi dia ngembang aja gitu pertanyaannya, kan keren gitu. Udah mirip kayak manusia-manusia biasa gitu mengembangkan pertanyaan dan mengambil suatu kesimpulan dari suatu komunikasi atau suatu percakapan yang dilakukan bersama manusia. Wah, gila ya. Nah, pembelajaran machine learning ini adalah tentang membangun sistem. Jadi dia tuh kita ngebangun sistem komputerisasi itu kita buat kayak sistem. Kalau lu ngelihat kayak Jarfish, nya si Iron Man kan juga sebenarnya itu adalah machine learning yang dijadikan artificial intelligence ya. Dia kemampuan berpikir sendiri, mengolah informasi sendiri, memberikan masukan bahkan kepada si Iron Man terkait hal-hal tertentu lah ya gitu. Udah kesini ya, maksudnya gue udah kesini gitu dah, apa ilmu-ilmu di masa depan. Jadi dia membangun sistem dengan beberapa tingkatan otonomi untuk analisa data ya. Mesin learning itu dibuat untuk pertama menganalisa data. Ini ada hubungannya sebenarnya kayak pekerjaan pertama gitu ya. Kalau lo bisa menguasai data analisis, data scientist ya, apalagi data scientist ya, analisis data dan prediksi serta mengambil keputusan. Nah, mesin learning ini tuh untuk mengambil keputusan. Kalau gue berpikirnya ya data scientist sama data analisis itu masih sifatnya si orang yang ambil keputusan. Kita kan hanya memberikan masukan atau input saja atau output atau saran ya atau laporan sementara kepada stakeholder terkait dengan data yang kita miliki. Tapi kalau di machine learning ini dia sudah mengambil keputusan, gitu. Mengambil keputusan sendiri kan. Nah, lebih khusus lagi tentang programan atau mengkonfigurasi komputer secara kita konfigurasi manual. Jadi sebenarnya machine learning itu komputer biasa yang kemudian dilatih. Gue juga nggak tahu. Sumpah gue juga nggak tahu gimana caranya ngelatih komputer
mungkin memasukkan algoritma-algoritma tertentu sehingga dia menjadi pintar, kemudian dia bisa mengambil keputusan, dia bisa ngasih saran gitu kan. Aku nggak tahu gimana ya itu tekniknya ya, menggunakan apa gitu kan. Tapi ini akan menjadi isu ya, isu yang menarik di masa yang akan datang dan membutuhkan banyak orang keahlian algoritma-algoritma gitu di masa yang mendatang. Ya, ya kayak human droid dan sebagainya itu kan juga menjadi hal yang apa ya, hal yang menarik ya di masa mendatang gitu. Robot-robot kan sekarang kalau teman-teman lihat ya sudah banyak kan interaksi antara robot di masa ini gitu. Cuma kan dia statusnya hanya melakukan perintah sesuai dengan yang sudah kita instruksikan gitu ya. Nah kalau misalkan ada juga tuh yang robot yang bikin manggang makanan dan sebagainya, itu kan berdasarkan perintah ya, berdasarkan perintah yang sudah dibuat oleh si pemilik orang atau yang membuat programming itu kan sudah dibuat. Tapi kan belum pernah tuh misalkan dibahas bahwa apa ya namanya ya, misalkan orang kepengen nih misalkan nge-request si robot itu, gue kepengen kuenya kering gitu kan. Ya nggak bisa gitu kan. Karena si ini sudah di-set dengan makanan yang sudah dengan tingkat kematangan sudah ditentukan sebelumnya gitu. Dan ini mungkin di masa mendatang itu bisa request kan, saya minta ya medium medium rare atau apa namanya kayak gitu-gitulah yang setengah matang, matang dan sebagainya kan. Kan menarik ya. Nah ini kan dia menggunakan algoritma tertentu ya untuk bisa melakukan apa ya, melakukan keahlian khusus yang mirip dengan manusia. Ah, gila ini. Jadi artificial intelligence itu dibuat oleh si machine learning, yaitu berdasarkan keilmuan data analisis, data scientist, dan sebagainya. Ini juga ada hubungannya dengan bisnis analitik tuh nanti pekerja bisnis analitik yang gaji besar juga tuh. Bagaimana si machine learning ini mengambil keputusan bisnis apa atau langkah-langkah apa saja nanti yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk bisa misalkan mendapatkan profit yang lebih banyak, meningkatkan penetrasi pasar dan sebagainya gitu. Gila ya. Nah ini ada juga tools ya, sama sih sebenarnya kan basic-nya itu adalah mirip-mirip kayak keilmuannya data scientist sama data analisis kan keilmuannya sebenarnya sama gitu ya. Keilmuan tentang software yang digunakan Python, gue juga belum tahu Python sampai video kedua ini dibuat, gue belum coba lihat tentang bagaimana Python itu dibuat. Nah ini ada lagi nih PyTorch, gue juga baru analisa kemarin bahwa ada juga tuh software PyTorch, banyak hal-hal yang di luar sana sudah mulai guys. Ada gue lihat tuh ada demo 2011, kita di posisi sekarang akhir 2021, dan memang saatnya kita sudah persiapkan ya generasi kita selanjutnya ya. Karena Python ini sebenarnya udah, gue kalau Python sendiri ya, gue udah ngeliat materi-materinya banyak banget di Indonesia. Cuman gue juga, karena gue juga baru tahu, dan mungkin banyak orang di Indonesia yang udah jago, udah sudah mulai gitu. Tapi kan ini basisnya juga sebenarnya kita harus mempersiapkan generasi kita sih sebenarnya. Kalau lu punya anak ya udah siapin aja gitu untuk belajar hal-hal programming seperti ini yang mungkin nanti kerjanya lebih mudah di apa ya, bukan lebih mudah ya, maksudnya bisa create juga programming sendiri untuk nanti ditawarkan menjadi perusahaan-perusahaan lain atau lu bikin bahkan bisa bikin startup sendiri nanti di slide terakhir gue kasih lihat ada hal-hal apa saja yang kemungkinan machine learning yang kemudian dibuat untuk artificial intelligence bisa berfungsi di beberapa kategori pemasaran ya dan itu fungsinya juga gue pikir uh, apa ya bisa bagus juga untuk proyeksi karir ke depan ya terutama yang anak-anak milenial yang memang suka komputerisasi dan lain sebagainya. Nah ini juga menarik sih ya. Jadi di materi yang mesin learning itu dia materi lanjutannya itu bicara tentang bagaimana neural network itu jaringan komputer gitu. Bayangin kan jaringan komputer mungkin ya gue pikir sih dia kayak
apa ya, kayak database atau cerita-cerita di komputer itu yang sambungin satu persatu kayak miripnya, sel-sel otaknya manusia gitu, jadi digabungin satu-satu gitu. Dan ini menggunakan yang gue bilang tadi ya kan ada PyTorch. Nah, PyTorch ini fungsinya untuk, deep learning. Gue juga bingung juga deep learning itu kayak kita belajar lebih dalam kan, tapi ini komputer gitu. Tapi ini komputer kan, ini komputer di mana komputer itu nanti disambungkan supaya lebih paham lagi, maksudnya manusia disambungkan dari satu network ke network lain. Gue juga belum kepikiran sih, tapi anyway siapa pun yang nonton video ini, just prepare yourself and your kids and your family to be real in the future. Gue pikir sih gitu ya. Karena tanda-tandanya sih udah kelihatan ya, banyak hal yang disentuh dengan teknologi ya, kayak Tesla, kayak Tesla, terus banyak hal yang lainnya yang ya sudah mungkin udah bersiap-siap kayak hologram tuh ada tuh yang gue nonton di videonya channelnya Mas Helmi Yahya, ada pemilik paten hologram di Indonesia dan itu ada kemungkinan juga pada suatu saat akan booming itu. Patennya dimiliki oleh orang Indonesia kan. Nanti lu cek aja di video channelnya Mas Helmi Yahya. Ada orang Indonesia yang mempunyai eh, paten ya di bidang hologram. Terus juga apa namanya ada computer vision. Lu kalau bilang computer vision tuh ya kayak apa ya? Kayak ngambil keputusan, kayak misalkan di sana nggak baik nih belok ke kiri aja atau misalkan lu ngambil keputusan ini salah jangan ini aja gitu. Gila ya. Lu juga gimana caranya itu nanti dia jaringan komputer itu menghubungkan neural network kemudian dijadikan eh, apa namanya menjadi suatu mesin yang machine learning gitu menjadi artificial intelligence. Kemudian ada lagi, nah ini dari mesin learning yang tadi dibuat, kemudian kan lu membikinnya menjadi artificial intelligence ya. Ini ada beberapa apa ya, ada beberapa opsi sih gitu. Jadi artificial intelligence itu bisa digunakan nanti untuk healthcare. Kayak misalkan kan sekarang tuh udah mulai tren ya mendiagnosa pasien menggunakan komputer atau menggunakan robot. Oh, dokternya jauh, hanya melalui video call saja. Tapi bisa dideteksi penyakitnya. Kemudian bisnis leader, gue udah banyak banget sih ngeliat bisnis leader yang menggunakan ini. Setahu gue kayak misalkan Gojek itu dia menggunakan Tableau. Tableau itu kayak semacam big data. Dia mengumpulkan data kemudian untuk apa ngambil keputusan, tapi keputusannya tetap masih dipegang oleh si orang ya gitu. Wah gila ya. Cuma terus trading ya banyak kan kalau lihat sekarang tuh banyak yang apa ya maksudnya robot trading ya kayak gitu yang udah di HP, yang ada di komputer untuk mengambil keputusan kapan lu mesti beli, kapan lu jual gitu. Itu juga mungkin menggunakan AI dan ini kan banyak tuh ya robot-robot trading ya. Ya gue nggak tahu mana yang bagus dan gue juga nggak main saham dan mungkin ya dia tipe-tipe orang data analisisnya, data scientist-nya beda-beda dan itu kan mungkin juga ilmunya beda-beda, hasilnya juga pasti beda-beda. Gue juga tinggal milih aja mana yang bagus AI-nya untuk trading. Nah, product manager kan juga difungsikan untuk bagaimana mengembangkan produk untuk kedepannya. Gitu. Dan ini adalah salah satu AI yang digunakan untuk yang diambil dari kemampuan mengolah data seperti data keilmuan, data saintis, data analisis, machine learning, yang kemudian bisa neural network, menghubungkan jaringan kayak mirip jaringan sel otak manusia untuk mengambil keputusan. Oh guys, oke kita akan bahas di video yang lain ya teman-teman. Pastikan lu juga cari tahu tentang hal ini dan kita untuk mempersiapkan di masa depan yang mungkin akan menggunakan banyak teknologi-teknologi advance yang mungkin kita saat ini belum tahu dan kita harus belajar. Okay guys, see you again.